Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini berasal dari Nganjuk, Jawa Timur yang pernah viral beberapa tahun lalu. Pak Tua Karso, 50-an, menyandarkan punggungnya di kursi sopir bus PO Mustika. Pukul 13.00 siang, suasana terminal bus di Cianjur ramai, tetapi Karso sudah siap. Ia adalah sopir veteran yang sangat teliti dan profesional. Prinsipnya sederhana. Penumpang adalah raja dan tugasnya adalah mengantar mereka dengan selamat kemanapun tujuan mereka. Siang itu, ia mendapat charteran besar, mengantar rombongan pengantin dari Cianjur menuju Desa Jagang, Nganjuk, Jawa Timur, dengan estimasi waktu tiba sebelum pukul 23 malam. Seorang pria muda, koordinator rombongan, menghampirinya. Pria itu tampak sangat rapi, mengenakan kemeja batik yang licin dan celana bahan yang bersih. Senyumnya lebar dan tampak tulus, mencerminkan kebahagiaan. "Sudah siap, Pak Karso? Rombongan sudah di belakang," ujar koordinator itu dengan suara yang ramah dan formal. "Kami mohon maaf jika keberangkatan agak siang, tapi kami pastikan Bapak dibayar penuh dan bonus besar jika tiba tepat waktu." "Siap, Pak. Bayaran sudah lunas, rute sudah jelas," jawab Karso sambil memutar kunci kontak. "Langsung ke Nganjuk. Kita targetkan tiba sekitar jam 10 malam." "Betul, Pak. Kami charter Bapak karena reputasi Bapak cepat dan aman. Kami harus tiba di rumah pengantin wanita di Desa Jagang sebelum acara inti kami dimulai," pinta koordinator. Saat rombongan naik, Karso hanya melihat sekilas dari spion tengah. Mereka adalah sekitar 20 orang. Pasangan pengantin duduk di barisan paling depan. Pengantin wanita tampak anggun, dan pengantin pria terlihat gagah. Rombongan di belakang terlihat lelah, tetapi wajah mereka menunjukkan aura bahagia. "Rombongan saya memang pendiam, Pak Karso. Mungkin lelah seharian mengurus acara," canda koordinator yang kini duduk di kursi kopilot. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting lancar," balas Karso, fokus menekan pedal gas. Bus PO Mustika mulai melaju membelah jalanan. Sepanjang awal perjalanan, Karso merasa nyaman. Koordinatornya kompeten, rombongannya tenang, dan ia dibayar dengan baik. Karso hanya fokus pada tugasnya, sama sekali tidak menyadari betapa terlalu lancar dan terlalu senyapnya awal perjalanan ini. Waktu menunjukkan pukul 21.00, 9 malam. Bus PO Mustika sudah melaju di tengah kegelapan, melewati batas provinsi. Karso sudah mengemudi selama 8 jam dan merasa sedikit lelah, meskipun ia puas karena target waktu tiba pukul 22 akan tercapai. Karso membuka jendela sedikit. Suara bising jalanan malam dan deru mesin bus adalah satu-satunya suara yang mengisi kabin. Ia sudah lama mematikan radio agar rombongan bisa beristirahat. "Jalur ini sepi sekali ya, Pak Koordinator. Bagus, tidak ada hambatan," komentar Karso. Koordinator itu mengangguk tenang di sampingnya. "Tentu, Pak Karso. Kami sengaja memilih rute ini. Kami ingin perjalanan ini sempurna." Karso kembali melirik ke kaca spion tengah. Ia ingin memastikan rombongan di belakangnya. Ia melihat seisi bus. Semuanya gelap dan hening. Rombongan benar-benar beristirahat. Yang terlihat hanyalah siluet-siluet diam di bawah lampu kabin yang redup. "Semuanya tidur nyenyak ya, Pak Koordinator?" tanya Karso, sedikit heran. Ia sudah sering membawa rombongan, dan selalu ada saja suara interaksi. Dengkuran, batuk, permintaan ke toilet, atau setidaknya suara plastik keripik yang dibuka. Malam ini, tidak ada satupun suara manusia yang terdengar selain dirinya dan koordinator. Semua sedang berhemat energi, Pak. Mereka harus bertenaga penuh untuk pesta inti, jawab koordinator dengan suara datar dan meyakinkan. Meskipun merasa aneh, Karso memaksakan diri untuk mengabaikannya.
Mungkin mereka benar-benar lelah, pikirnya. Koordinator tiba-tiba menyodorkan sebotol air mineral kepada Karso. Air mineral itu terasa dingin, sangat dingin, seperti baru keluar dari freezer. Minumlah, Pak. Sebentar lagi kita masuk ke area desa Jagang. Jangan sampai Bapak mengantuk saat tiba di tujuan, kata koordinator. Karso menerima botol itu dan meminumnya hingga tandas. Rasa kantuknya segera hilang total, digantikan oleh rasa waspada yang tajam. Ia merasa luar biasa segar. Koordinator menunjuk papan penunjuk jalan yang baru saja mereka lewati. Lihat, Pak, Kabupaten Nganjuk sudah di depan. Kita tiba tepat waktu. Karso mengangguk puas. Ia kembali fokus ke jalan. Ia merasa bangga akan profesionalismenya. Perjalanan ini memang terlalu lancar, terlalu senyap, tapi ia menganggap itu adalah keberuntungan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja meminum sesuatu yang membuatnya mengabaikan realitas yang sebenarnya di belakangnya. Pukul 20.00, 10 malam. Bus PO Mustika mulai memasuki wilayah terpencil desa Jagang, Nganjuk. Udara terasa dingin, dan Karso merasakan kelegaan karena target waktu tercapai. Koordinator di samping Karso tiba-tiba terlihat sangat bersemangat. Ia menunjuk ke depan. Itu dia, Pak Karso. Rumahnya di ujung jalan itu. Bapak tiba tepat waktu. Karso menyipitkan mata. Ia melihat di kejauhan, di tengah kegelapan, muncul cahaya yang sangat terang dan berwarna-warni. Suara samar musik dangdut yang riang mulai terdengar, meskipun masih pelan. Karso merasa heran. Ia melirik jam tangannya, lalu ke koordinator. Pukul 10 malam, Pak Koordinator. Acara utamanya baru dimulai jam segini? Tanya Karso, sedikit curiga. Biasanya, pukul 10 malam adalah puncak pesta atau penutup, bukan awal acara besar di desa. Koordinator tersenyum, penuh rahasia. Kami punya adat yang berbeda, Pak Karso. Acara inti kami memang dimulai tengah malam. Jangan khawatir, pestanya sudah ramai sekali di dalam. Karso memaksakan diri untuk mengangguk. Tugasnya hanya mengantar, bukan mempertanyakan adat. Saat bus semakin dekat, Karso melihat rumah tujuan itu. Rumah tampak besar dan didekorasi dengan lampu neon yang gemerlap, lengkap dengan tenda besar di halaman. Ia melihat bayangan puluhan orang sudah bergerak-gerak di tenda. Koordinator mengarahkan Karso untuk berbelok ke jalan kecil. Jalan yang di mata Karso adalah pintu masuk menuju rumah mewah tersebut. Sementara itu, di luar bus, di jalan sepi itu, Mbah Pawiro, warga lokal, sedang berpatroli malam. Ia melihat sebuah bus PO Mustika melaju perlahan. Di mata Mbah Pawiro, bus itu sangat sunyi. Tidak ada lampu kabin yang menyala, dan sama sekali tidak ada suara musik. Bus itu tiba-tiba berbelok dan melaju ke arah area reruntuhan bangunan tua, yang dikenal sebagai tempat pemakaman kuno. Mbah Pawiro terkejut melihat bus sebesar itu melaju ke sana. Seolah-olah bus itu ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mengira ia berhalusinasi dan menggosok matanya. Kembali ke dalam bus PO Mustika. Karso tidak menyadari Mbah Pawiro. Ia hanya fokus memarkir busnya dengan sempurna di tempat yang ditunjuk koordinator, tepat di depan rumah yang dipenuhi cahaya pesta. Bagaimana, Pak Koordinator? Sudah pas? Tanya Karso. Sempurna, Pak Karso. Karena Pak Karso. Tempat yang paling tepat, jawab koordinator. Koordinator bangkit. Karso melihat di spion. Rombongan di belakang mulai bergerak, bersiap turun dengan wajah ceria. Karso mematikan mesin. Ia telah menyelesaikan misinya, mengantar rombongan pernikahan tepat waktu ke tempat yang dijanjikan. Bus PO Mustika kini terparkir rapi di depan rumah yang dipenuhi gemerlap pesta. Karso melihat rombongan pengantin dan tamu-tamu mereka turun
turun dari bus dengan langkah riang, disambut oleh puluhan orang yang sudah menunggu di luar. Karso mendengar suara tawa, sorak-sorai, dan alunan musik dangdut yang kini terdengar jelas dan memekakkan telinga. Koordinator itu berdiri di samping Karso. "Terima kasih banyak Pak Karso, pelayanan Bapak sungguh luar biasa. Kami tiba tepat waktu untuk acara inti kami. Bapak memang profesional." Koordinator itu menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Karso. "Ini adalah sisa pembayaran dan ada bonus besar di dalamnya sebagai ucapan terima kasih karena Bapak sudah mengantar rombongan ini dengan aman ke tempat kami berjanji." Karso menerima amplop itu. Uang tunai di dalamnya terasa tebal dan dingin saat disentuh. Jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan Karso. "Wah, terima kasih banyak Pak. Selamat atas pernikahan besarnya. Semoga lancar acaranya," balas Karso, merasa senang dan lega. Koordinator itu tersenyum lebar. "Tentu Pak Karso. Pak Karso, pernikahan ini sudah kami tunggu-tunggu dan ini adalah ikatan yang sempurna." Saat koordinator itu berbalik, Karso melihat pengantin pria dan pengantin wanita berjalan masuk ke dalam rumah. Pengantin wanita menoleh ke belakang sekilas, tersenyum ke arah Karso, dan Karso merasa seolah-olah pengantin itu berterima kasih secara pribadi. Puas karena semua urusan telah selesai, Karso memutuskan untuk tidak mencari kamar tamu di tengah keramaian pesta. "Saya permisi Pak Koordinator, saya tidur sebentar di bus saja. Besok pagi saya langsung kembali," kata Karso. "Silakan Pak Karso, nikmati istirahat Anda. Kami tidak akan mengganggu jurumudi terbaik kami," balas koordinator. Ia lalu bergabung dengan tamu-tamu lainnya dan masuk ke rumah. Karso kembali naik ke bus PO Mustika. Ia melihat keluar jendela. Pesta itu kini benar-benar ramai. Lampu neon berkedip-kedip dan bayangan orang-orang terlihat menari di dalam tenda. Suara musik dangdut yang hingar-bingar menjadi latar belakang yang justru menenangkan. Lelah dan puas, Karso menjatuhkan diri di kursi sopir. Ia tidak lagi memikirkan hal-hal lain. Ia telah mengantar rombongan ini dengan sukses. Ia sudah dibayar dan sekarang waktunya tidur nyenyak. Karso memejamkan mata. Suara pesta itu perlahan memudar, tenggelam dalam kelelahan yang luar biasa. Ia tertidur pulas, yakin bahwa ia telah menyelesaikan tugas profesionalnya dengan sempurna, tanpa menyadari di mana ia sebenarnya memarkirkan busnya. Fajar menyingsing di Desa Jagang, Nganjuk, pukul 5.30 pagi. Pak RT Slamet, seorang pria parubaya yang bertugas menjaga keamanan desa, sedang melakukan patroli rutin di sekitar area Bats Desa. Saat ia melintasi jalan setapak menuju kebun, ia melihat pemandangan yang membuatnya kaku di tempat. Di tengah-tengah pemakaman tua desa, yang ditandai dengan batu nisan kuno dan pohon kamboja yang besar, berdiri tegak sebuah bus besar berwarna hijau, bus PO Mustika. Bus itu terparkir rapi, seolah-olah sengaja dimasukkan jauh ke dalam area pemakaman yang mustahil diakses kendaraan besar. Astaga, bagaimana bus itu bisa sampai di sana? Gumam Pak RT Slamet, matanya melotot. Ia segera berlari mendekat. Bus itu sangat bersih dan sunyi. Ia mengintip melalui jendela sopir dan melihat seorang pria tua tertidur pulas di belakang kemudi. Panik, Pak RT Slamet segera berlari kembali ke desa, berteriak memanggil warga. Dalam hitungan menit, kabar tentang bos misterius di kuburan menyebar. Warga dipimpin oleh Pak Kades, kepala desa, dan ditemani oleh puluhan orang yang penasaran, berbondong-bondong menuju lokasi. Mereka mulai mengelilingi bus, berbisik-bisik, penuh keheranan dan ketakutan. "Pak, bangun Pak, ini di mana Pak?" teriak Pak RT Slamet sambil menggedor pintu bus dengan keras.
Gedoran keras itu segera memecah tidur pulas Pak Karso. Ia terbangun dengan wajah segar, tetapi bingung. Suara musik dangdut yang ia dengar semalam kini telah hilang total. Yang ada hanya suara ramai kerumunan orang yang saling berbisik. Karso membuka matanya. Ia melihat puluhan wajah asing menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu, ngeri, dan curiga. Di luar, tidak ada lagi rumah mewah, lampu neon, atau tenda pesta. Yang ada di sekelilingnya adalah nisan, pohon kamboja, dan rumput liar. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Tanya Karso bingung turun dari bus. Ia merasa ia baru saja bangun dari mimpi indah, tetapi realitas di depannya sangat kasar. Pak Kades melangkah maju dengan wajah tegang. Bapak ini siapa? Dan kenapa Bapak membawa bus sebesar ini ke tengah kuburan kami? Mau merusak apa? Kuburan? Karso menoleh ke belakang, ke tempat ia yakin semalam ada rumah pesta. Ia hanya melihat reruntuhan batu tua yang ditutupi tanaman rambat, dan di sekelilingnya deretan makam. Tidak mungkin, semalam saya mengantar rombongan pernikahan di sini. Ada pesta besar sampai jam 10 malam, saya dibayar. Seru Karso, suaranya naik. Warga saling pandang, menahan tawa ngeri. Pesta apa Pak? Rumah ini sudah kosong selama puluhan tahun. Dan kami tidak pernah dengar ada pesta malam di pemakaman. Balas Pak Kades tegas. Karso panik. Ia segera merogoh saku kemejanya. Ia mengeluarkan amplop tebal berisi uang. Ini, saya dibayar tunai dan rombongan saya. Warga terdiam saat melihat uang di tangan Karso. Uangnya tampak asli dan baru. Dan ini, Karso mengeluarkan secari kertas lusuh dari saku lainnya. Kertas tanda terima yang ditandatangani oleh koordinator semalam. Karso kini berdiri di tengah kerumunan warga yang bingung antara mempercayai keanehan bus di kuburan atau menganggap Pak Karso gila. Ilusi sempurna itu telah berakhir, digantikan oleh realitas yang jauh lebih mengerikan. Karso kini harus menghadapi keraguan warga dan fakta mengerikan bahwa ia berada di kuburan. Karso mundur beberapa langkah, wajahnya kini pucat pasi, bukan karena kelelahan, melainkan karena realisasi. Ia telah mengemudikan bus yang isinya hanya udara dan ilusi, menuju ke pemakaman di mana ikatan janji harus ditepati. Saya harus pergi, kata Karso. Tiba-tiba panik. Ia tidak lagi peduli dengan bos itu. Ia hanya ingin melepaskan diri dari tempat di mana ia telah menjadi korban ilusi yang sangat profesional. Melihat kondisi Karso yang gemetar dan tidak bisa diajak bicara, Pak Kades segera mengambil tindakan. Tolong, bawa bapak ini ke rumah saya dulu. Dia harus tenang, perintah Pak Kades. Dua orang pemuda desa memapah Karso menuju rumah Pak Kades. Sementara itu, Pak Kades menginstruksikan evakuasi bus. Evakuasi yang terlalu lancar. Warga desa yang kini yakin bahwa bus itu ada di sana karena kekuatan gaib, bersiap untuk proses evakuasi yang mereka duga akan sangat sulit. Bus itu terparkir di tengah area yang sempit dan berpasir, melewati nisan-nisan tanpa merusak satupun. Mereka menduga harus menggunakan katrol besar atau traktor. Namun, saat beberapa pemuda mencoba mendorong bus dari belakang, mereka terkejut. Pak Kades, busnya ringan sekali, seru salah satu pemuda. Dengan usaha dorongan ringan dari beberapa warga saja, bus itu meluncur mulus, seolah-olah beratnya berkurang drastis. Roda bus yang sebelumnya mustahil berputar di atas tanah makam, kini bergerak lancar tanpa hambatan, seolah-olah area tersebut adalah lantai beton yang licin. Dalam waktu kurang dari setengah jam, bus PO Mustika berhasil didorong keluar dari area pemakaman dan diparkirkan kembali di terminal desa yang resmi. Tidak ada nisan yang rusak, tidak ada tanah yang tergerus parah.
Evakuasi itu terlalu mudah, terlalu lancar, menambahkan lapisan misteri baru. Rombongan gaib itu telah memastikan bus itu parkir dan dapat dievakuasi tanpa merusak properti dunia nyata. Pak Karso duduk di ruang tamu yang sederhana, menunggu jemputan. Pikirannya kosong, namun di sakunya terasa dingin amplop berisi uang dan kertas tanda terima. Bus Bapak sudah kami evakuasi ke terminal desa. Aneh sekali, Pak Karso. Bus itu ringan sekali saat didorong, ujar Pak Kades. Karso hanya mengangguk. Ia sama sekali tidak menceritakan pada Pak Kades tentang penemuan mengerikan di kaca spion atau tentang keheningan rombongan. Ia tahu detail itu hanya akan membuatnya terlihat semakin gila. Sekitar 2 jam kemudian, mobil jemputan dari PO Mustika tiba di depan rumah Pak Kades. Karso bangkit, mengambil amplop dan kertas tanda terima, lalu berpamitan dengan ucapan terima kasih yang tulus. Begitu Karso masuk ke mobil, dan mobil melaju menjauh dari desa Jagang, ia mulai bernapas lega. Ia merasa seperti terlepas dari jeratan mimpi buruk. Dalam perjalanan pulang yang memakan waktu berjam-jam, Karso terus ditanyai oleh kru PO yang menjemputnya, terutama tentang evakuasi bus yang katanya terlalu ringan. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Karso tidak bisa tenang. Ia kini memutar kembali rekaman kejadian semalam di benaknya, mencari keanehan-keanehan yang ia lewatkan karena fokus pada profesionalismenya. Keheningan total, air dingin yang menghilangkan kantuk. Pesta jam 10 malam. Bus yang kini terasa ringan. Karso menyadari ia harus memproses sendiri semua kengerian yang telah ia saksikan sebelum ia bisa melanjutkan hidupnya. Karso kini memulai analisis pribadinya. Karso tiba di kantor PO Mustika di Cianjur menjelang tengah malam. Ia disambut kelegaan kru, tetapi juga diselimuti aura misteri. Setelah melapor, Karso segera meminta waktu sendiri. Ia ingin menyelesaikan analisisnya. Duduk sendirian di kamarnya, Karso mengeluarkan kertas tanda terima dan amplop berisi uang asli dari saku kemejanya. Ini adalah bukti nyata yang menahan kegilaannya. Ia benar-benar melakukan perjalanan itu. Ia kemudian memutar ulang memori perjalanannya dari awal hingga akhir, kini dengan pikiran yang sudah terlepas dari ilusi. Analisis keanehan yang terlewat. Keheningan total. Karso menyadari bahwa koordinator menyebut rombongan itu pendiam. Namun, ia kini menyimpulkan 20 orang penumpang dalam perjalanan 9 jam. Tidak satu pun yang batuk, bersin, buang angin, atau meminta berhenti ke toilet. Suara mesin bas dan koordinator adalah satu-satunya suara manusia. Kesimpulan, rombongan itu tidak hanya pendiam. Mereka adalah entitas yang tidak memiliki suara dan tidak membutuhkan fungsi tubuh fisik. Air dingin yang mencurigakan. Karso yakin air yang diberikan koordinator itu bukanlah air biasa. Air yang terasa sangat dingin itu menghilangkan kantuknya total. Kesimpulan, air itu adalah sarana untuk membuatnya tidak sensitif terhadap keanehan audio, keheningan, dan hanya fokus pada jalan, memastikan ia menyelesaikan tugasnya tanpa menyadari bahwa busnya kosong. Jendela ilusi, kaca spion. Realisasi di kuburan kembali menusuknya. Ia mengingat bahwa kaca spion memberikan ilusi visual yang sempurna. Siluet tertawa, pengantin tersenyum, semuanya adalah bioskop bisu. Kesimpulan, kaca spion itu telah menjadi jendela satu arah yang diprogram untuk menipu mata Karso, menjadikannya jurumudi yang kompeten di tengah ketiadaan fisik. Bayaran tulus dan evakuasi lancar. Karso memegang uang asli itu. Ia juga teringat kesaksian warga tentang bus yang ringan sekali saat didorong keluar dari pemakaman. Kesimpulan,
Rombongan itu tidak jahat. Mereka sangat profesional. Mereka membayar Karso dengan jujur, dan mereka memastikan bus itu dapat kembali ke dunia nyata tanpa merusak apapun, membuat bus itu seringan mungkin untuk didorong keluar dari lokasi pemakaman yang mustahil. Mereka memang tidak marah, bisik Karso menatap tanda tangan di kertas tanda terima yang tampak seperti ukiran kuno. Mereka tulus berterima kasih. Mereka hanya membutuhkan seorang saksi dan jurumudi yang profesional dari dunia nyata untuk mengantarkan ikatan janji mereka ke tempat yang mereka tentukan. Karso sadar, horornya bukanlah ancaman fisik, melainkan realisasi bahwa ia telah menjadi jembatan profesional antara dua dunia, dan ia melakukannya dengan sukarela dan sempurna. Ia menyimpan uang tip itu sebagai pengingat. Karso melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir, tetapi ia tidak pernah lagi mengemudikan bus yang bernomor lambung itu. Sejak malam itu, setiap kali Karso mengemudikan bus di jalan sepi pada malam hari, ia selalu memastikan ia mendengar semua suara di belakangnya, batuk, obrolan, bahkan dengkuran, untuk memastikan ia tidak lagi mengantar rombongan yang bepergian dalam keheningan yang terlalu sempurna. Beberapa hari setelah kejadian, Desa Jagang tidak lagi hanya dikenal oleh kabupaten tetangga. Berita tentang bus hantu nikahan parkir di kuburan telah menyebar cepat, didorong oleh foto-foto amatir bus PO Mustika yang terparkir aneh di antara nisan-nisan tua. Wartawan dari surat kabar regional berdatangan, didampingi oleh tim televisi yang memuat liputan di berita malam. Mereka mewawancarai Pak Kades yang berusaha keras menjaga wajah desa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar Pak Kades di depan kamera, suaranya tegang. Ini murni salah paham sopir yang terlalu lelah dan tersesat di pemakaman kami. Untuk sementara waktu, Desa Jagang menjadi objek wisata horor instan. Orang-orang dari kota datang pada siang hari, berani mendekati batas pemakaman, mencoba mencari sisa-sisa kemenyan, atau sekadar berfoto di dekat lokasi bus PO Mustika ditemukan. Warga desa, meskipun kesal karena ketenangan mereka terganggu, tetap menjaga kehormatan. Mereka tidak meminta imbalan dan tidak melebih-lebihkan cerita. Sikap diam dan hormat mereka justru menambah misteri. Mereka tahu ketenaran ini hanyalah efek samping dari sebuah transaksi gaib yang telah diselesaikan. Di balai desa, Pak Kades akhirnya menyerah untuk menyangkal cerita hantu. Sudahlah, katanya kepada para tetua, biarkan mereka bicara. Kita tahu kebenarannya. Kejadian ini adalah pengingat. Kita harus menjaga batas-batas kita, baik yang terlihat maupun yang tidak. Mereka datang karena kita profesional, dan mereka pergi karena kita tidak mengganggu urusan mereka. Desa Jagang akhirnya memilih untuk menerima takdir sebagai desa yang pernah menjadi saksi pernikahan dunia lain. Mereka menutup rapat-rapat rincian tentang keheningan rombongan, kaca spion, dan air dingin. Mereka hanya menunjukkan satu bukti fisik yang tak terbantahkan, kertas tanda terima yang ditinggalkan Karso di rumah Pak Kades. Dengan demikian, dunia luar mendapat kisah yang sensasional dan viral. Tetapi inti kengerian bus PO Mustika, profesionalisme yang mencekam, tetap menjadi rahasia. Kini hanya disimpan oleh hati yang gemetar milik Pak Karso sendiri.